Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Devi Wahyuningsih, SEMAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Operasional, di mana kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Huda Agustin, Kristianus, dan saya sendiri Devi Ermanto akan mengangkat sebuah konsep proyek usaha yang awalnya juga kami kebingungan untuk menentukan apa sih usaha yang pantas untuk kami presentasikan dan pantas untuk diberikan kepada masyarakat di Kalimantan Barat ini pada umumnya dan Pontianak pada khususnya. Setelah kami berembuk, kami menentukan usaha sebuah minimarket dengan konsep convenience store yang meniru dari gaya hidup di Jepang dan Korea, di mana kita sendiri yang melayani diri kita sendiri, self-service lah bahasanya. Nah, di tengah pesatnya perkembangan industri retail dan perubahan gaya hidup masyarakat, inovasi menjadi kunci untuk bertahan dan memenangkan hati konsumen. Hari ini dengan penuh semangat dan harapan kami tim Yuda Krismat akan mempresentasikan gagasan kami untuk menghadirkan sebuah konsep convenience store dengan konsep yang modern dan customer centric. Melalui riset yang seksama dan analisis yang mendalam, perencanaan yang matang, kami bertekad untuk menciptakan Yuda Krismat dengan moto belanja cepat, harga hemat sebagai destinasi usaha belanja favorit masyarakat Kalimantan Barat dengan mengkombinasikan sentuhan lokal, teknologi terkini, dan layanan yang prima. Kami ingin memberikan pengalaman berbelanja yang tidak hanya nyaman dan efisien, tetapi yang menyenangkan dan berkesan. Di sini ada video dan biar ada gambaran apa sih yang dimaksud dengan minimarket dengan convenience store ini. Want me to buy one? No. Today, I'm going to get lunch from 7-Eleven Korea. When you walk inside, you have a vast selection of cup noodle brands to choose from. I went with sesame ramen today because it's my favorite cup noodle flavor. Then I headed over to the refrigerated section and got tuna mayo onigiri. I also got a soft-boiled egg for protein. For Bev, I got banana milk.
Everything was around $5. I sat down, prepared my ramen. So my favorite part about this ramen is the dehydrated egg block. It makes the soup extra eggy, which I love, and you can top it off with this spicy sesame oil. Next, I had the tuna mayo onigiri. It's super simple and it's my ultimate go-to when I'm in a hurry. This was even better when dunked into the ramen broth. Next, I had some eggs, and for some reason my mom thought that it was funny to crack it on my head. Abuse. The yolk was super orange and slightly jammy in the center and perfectly salted. It was so good. For dessert, banana milk tasted like childhood. If you're ever running in a hurry or want an affordable meal, it's so convenient. What's your favorite snack from your local convenience store? Setelah menyaksikan video tadi, itulah konsep convenience store yang dimaksud. Convenience store adalah sebuah toko retail yang berada di lingkungan perumahan, sering buka 24 jam, perputarannya relatif tinggi dan juga penjualan lini produknya yang terbatas. Terus, minimarket Yuda Krismat yang datang dengan konsep convenience store dengan mengusung slogan belanja cepat, harga hemat, cukup memberikan alternatif pilihan baru bagi konsumen retail di Kalimantan Barat. Yuda Krismat merancang sekreatif mungkin penampilan toko yang memiliki dengan penampilan yang sesuai dengan konsep yang berhubungan dengan positioning atau target pasar. Karakter fisik yang disebut adalah ruang yang terang, bersih, display barang yang menarik, konsep self-service, inovasi menarik, pelayanan ramah, dan helpful, serta keleluasaan untuk berkunjung kapan saja dan selama apapun tanpa terganggu antrian. Nah, daripada penasaran dengan konsep minimarket yang kami tawarkan, kita akan mendengarkan presentasi dari teman saya, Chris. Pada Chris, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Di sini pertama ada demografi. Demografi adalah studi kependudukan dan mencakup berbagai hal seperti jumlah, presentasi kenaikan, jenis kelamin, umur, pekerjaan, kesehatan, angka kelahiran, gaya hidup, serta perkawinan, dan lain-lain, yaitu hal yang tentang kependudukan. Di sini ada 3 poin hasil dari kuesioner kami. Pertama, 54,1% adalah laki-laki dan 45,9% perempuan. Mayoritas responden berusia 15 sampai 25 tahun, yaitu 63% yang merupakan segmen usia produktif dan menjanjikan. Yang kedua, sebagian besar responden 91% memiliki pendapatan di bawah 3 juta rupiah, yang menunjukkan segmen menengah ke bawah. Menyesuaikan harga produk dengan segmen konsumen berpendapatan menengah ke bawah penting untuk menawarkan produk dengan harga terjangkau. Strategi penentuan harga yang kompetitif dan menawarkan produk dengan harga murah dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Ketiga, mayoritas responden, yaitu 56% berpendidikan SMA dan 41% berpendidikan D3 dan lain-lain, yang menunjukkan segmen pendidikan menengah dan tinggi. Yang kedua ada geografis. Analis geografis ini dapat memberikan informasi penting dalam mengidentifikasi segmen konsumen potensial dan menyesuaikan strategi
pemasaran, serta penawaran produk atau layanan minimarket. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain, yang pertama, perbedaan preferensi dan perilaku konsumen di setiap wilayah atau kota yang dapat dipengaruhi oleh budaya, gaya hidup, dan kondisi sosial ekonomi setempat. Yang kedua, kebutuhan logistik dan distribusi produk yang efisien untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah, terutama di daerah pelosok atau terpencil. Yang ketiga, menyesuaikan penawaran produk dan layanan sesuai dengan kondisi iklim seperti ketersediaan minuman dingin atau makanan ringan atau sesuai untuk iklim tropis. Yang keempat, peluang ekspansi atau pembukaan cabang minimarket baru di wilayah-wilayah dengan jumlah responden yang cukup besar seperti Kota Pontianak. Yang ketiga, psikografis. Sini ada beberapa poin. Yang pertama, gaya hidup, preferensi atau minimarket yang buka 24 jam, menyediakan makanan siap saji dan tempat duduk untuk menikmati makanan atau minuman, mengindikasikan gaya hidup yang sibuk dan praktis. Kedua, nilai kebersihan, kerapian, keramahan pelayan, dan kenyamanan jadi nilai-nilai yang ditekan dalam preferensi konsumen. Ketiga, kepribadian cenderung menghargai efisiensi dan kemudahan dengan preferensi untuk self checkout dan layanan dengan kecepatan yang membuat konsumen tidak mengantri. Yang keempat, yaitu perilaku. Sini ada beberapa poin. Yang pertama, dari data yang ada, kita dapat melihat bahwa responden mencari kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja seperti persediaan makanan, siap saji, layanan pengiriman produk ke rumah, dan pembayaran dengan berbagai metode. Yang kedua, manfaat yang dicari responden tampaknya mencari efisiensi waktu, kenyamanan, dan akses yang mudah ke berbagai produk kebutuhan sehari-hari dalam waktu satu tempat. Yang ketiga, kita dapat mengasumsikan bahwa sebagian besar responden merupakan pengguna aktif minimarket, terutama segmen usia muda 15-25 tahun yang memiliki gaya hidup yang lebih aktif dan mobile. Berikutnya, sini ada targeting. Pertama, ada ukuran segmen. Dari data responden terlihat bahwa target pasar Udacris Mart cukup besar, yaitu masyarakat dengan rentang usia 15-40 tahun, yaitu 79% dengan pekerjaan pelajar atau mahasiswa, 38%, serta pegawai swasta 41%. Berikutnya, selain itu, target pasar juga berasal dari kalangan berpenghasilan menengah dengan penghasilan 500.000 sampai 3 juta rupiah, yaitu 91%. Berikutnya, pertumbuhan segmen. Industri retail di Indonesia, khususnya untuk kelas minimarket, terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini terlihat dari terus bertambahnya permintaan masyarakat terhadap kehadiran gerai-gerai minimarket. Yang ketiga, ada profitabilitas segmen. Yang pertama, sekitar 69% responden menginginkan minimarket yang menyediakan makanan siap saji, 69% menginginkan mesin penjual
minuman panas dan dingin, serta 75% menginginkan tempat duduk untuk menikmati makanan atau minuman yang dibeli. Yang kedua, potensi pendapatan tambahan. Udacris Smart juga dapat memanfaatkan potensi pendapatan tambahan dari sewa tempat dan sewa display produk. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas gerai secara keseluruhan. Yang ketiga, sistem pembayaran dengan kemudahan pembayaran dengan berbagai metode seperti tunai, kartu debit atau kredit, dan M&A seperti yang diinginkan. 85% responden dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Udacris Smart. Berikutnya, sumber daya perusahaan. Di sini untuk membangun sebuah gerai convenience store, Udacris Smart peduli bersiapkan sumber daya yang memadai seperti dana investasi awal yang cukup besar sekitar 300 sampai 500 juta rupiah. Yang kedua, sumber daya manusia yang terlatih serta kemampuan untuk mengikuti sistem dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada fokus untuk produk baru. Convenience store yang buka 24 jam sehari akan sangat memudahkan mereka untuk berbelanja kapanpun sesuai dengan jadwal aktivitas mereka yang padat. Uploadnya, di sisi lain, ketersediaan makanan siap saji seperti roti, onigiri, dan bento dan lain juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi segmen ini. Dengan kesibukan yang tinggi, seringkali mereka tidak memiliki banyak waktu untuk masak atau menyiapkan makanan sendiri. Dengan adanya pilihan makanan siap saji yang praktis dan lezat, Udacris Smart dapat menjadi solusi bagi kebutuhan mereka akan makanan cepat saji. Berikut ada pengembangan konsep produk. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, riset untuk memahami kebutuhan dan masalah segmen target. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, langkah awal riset untuk memahami kebutuhan dan masalah segmen target. Kedua, survei kuantitatif dengan kuesioner kepada 32 responden. Ketiga, menggali preferensi dan kebutuhan konsumen terhadap fitur-fitur baru. Berikutnya ada pengembangan konsep produk baru. Langkah kedua, pengembangan konsep produk baru berdasarkan hasil riset. Udacris Express, layanan self checkout dengan antrian ekspres. Udacris On The Go, produk makanan siap saji praktis. Udacris Wallet, sistem pembayaran integrasi. Udacris Lounge, area istirahat dan makanan. Udacris 24/7, gerai dengan jam operasional 24 jam. Berikut ada pengujian konsep produk. Pertama, langkah ketiga pengujian konsep produk melalui survei dan focus group decision. Survei kuantitatif dengan kuesioner kepada 32 responden sudah dilakukan. Rencana untuk melakukan focus group decision atau FGD, menggali persepsi, opini, dan sikap ke dalam terhadap konsep produk. Yang terakhir, topik diskusi, motivasi, hambatan, preferensi, dan ekspektasi konsumen. Pemilihan konsep produk terbaik. Langkah keempat, pemilihan konsep produk terbaik berdasarkan hasil pengujian konsep terpilih, yaitu Udacris 24/7 atau gerai 24 jam
Alasannya sesuai dengan preferensi mayoritas responden, itu 69% setuju dapat mengakomodasi kebutuhan lain. Maka setiap saji metode pembayaran melayani segmen konsumen yang lebih luas. Mahasiswa, pekerja sip, lokasi strategis dekat kampus, perkantoran, pemukiman padat, diferensiasi dan unggul kompetitif yang kuat. Langkah selanjutnya itu melakukan focus group decision atau FGD untuk menggali insight lebih, menyempurnakan konsep dan strategi operasional atau pemasaran, mempersiapkan peluncuran Yudakris 24/7 sebagai convenience store inovatif. Konsep Yudakris 24/7 juga perlu memperhatikan faktor-faktor penting lainnya yang ditekankan oleh responden seperti kebersihan dan kerapian tata letak produk, yaitu 94% menganggap penting, serta keramahan dan kesigapan pelayan itu 84% menganggap penting. Dengan sampel target konsumen untuk menggali insight lebih dalam tentang persepsi, ekspektasi, dan preferensi karena menghadap konsep Yudakris 24/7. Hasilnya dapat digunakan untuk menyempurnakan konsep, menentukan strategi operasional dan pemasaran, serta mempersiapkan peluncuran Yudakris 24/7 sebagai convenience store dan inovatif, serta konsumen sentrik. Strategi bisnis untuk memahami situasi, persepsi, dan harapan pelanggan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dari Yudakris ini, yaitu dengan mendesain elemen visual dan branding toko. Yang kedua, merancang tata letak zonasi toko. Yang ketiga, yaitu menentukan lokasi dan ukuran toko percontohan, yaitu mendesain elemen visual. Di sini ada dua, dengan mengembangkan logo warna. Yang kedua, dengan aplikasikan elemen visual pada papan nama toko, seragam karyawan, dan kemasan produk. Merancang tata letak dan zonasi toko ada dua juga. Yang pertama yaitu bagi area toko menjadi beberapa zona seperti zona makanan siap saji, zona minuman, zona kebutuhan sehari-hari, zona kasir, zona tempat duduk. Yang kedua yaitu atau penempatan rak, Siler, dan peralatan lainnya untuk memaksimalkan visibilitas produk dan kenyamanan berbelanja. Dan yang terakhir, lokasinya, pilih lokasi yang strategis dan tentukan ukuran toko yang optimal. Di sini akan saya jelaskan pengujian secara internal dan pengujian secara eksternal. Pengujian secara internal yaitu dengan simulasi operasional. Yang kedua, tes kualitas produknya. Ada audit keamanannya, dan yang terakhir yaitu tes kebersihan dan higienis. Dan selanjutnya pengujian eksternalnya yaitu dengan tes pasar terbatas, survei online, analisis benchmarking, dan konsultasi ahli. Selanjutnya juga tata letak dan zonasi toko juga perlu diperhatikan pada Yudakris Smart ini, yaitu dengan optimalkan tata letak toko atau penempatan rak dan alokasikan ruang yang memadai. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Tetapkan strategi penentuan harga produk baru yaitu dengan analisa biaya, riset pasar, strategi harga, dan evaluasi berkala sangat perlu diperhatikan untuk perkembangan produk Yudakris Smart ini. Yang kedua yaitu rencanakan strategi promosi dan iklan yaitu melalui website seperti media online yaitu TikTok, Instagram, Facebook,
dan lain sebagainya. Dengan tentukan strategi distribusi dan jalur penjualan juga perlu diperhatikan pada Yuda Krismart ini, yaitu dengan distribusi langsung melalui gerai retail, penjualan online melalui aplikasi mobile, kemitraan dengan layanan, dan penjualan grosir ke mitra retail. Adapun peluncuran dari produk Yuda Krismart itu yaitu dengan menggandeng UMKM lokal dalam promosi makanan siap saji seperti onigiri, sandwich, burger, bento, salad, roti, dan kue. Grand opening juga Yuda Krismart adakan yaitu dengan cara peluncuran produk, launching event di gerai utama Yuda Krismart. Acara ini bisa menggandeng media lokal, influencer, dan public figure untuk meliput dan mempromosikannya. Baik, ini adalah master plan dalam pembangunan jalan tol Pontianak Singkawang, di mana inovasi kami ke depannya akan membuat sebuah minimarket di rest area yang ada di jalan tol yang menghubungkan antara kota Pontianak dan kota Singkawang. Di video ini juga akan bekerjasama dengan pihak Rusia, di mana kami akan menawarkan dan memberikan inovasi ke depannya melayani pelanggan dengan drive-thru. Ada juga di Indonesia ini sebuah minimarket dengan konsep drive-thru. Daripada jadi penasaran, kita lihat videonya ya. Baik, kita berdoa mudah-mudahan Vladimir Putin tergerak hatinya untuk berinvestasi di perusahaan Yuda Krismart ini. Kesimpulan,
dengan melakukan riset pasar dan analisis secara rutin berfokus pada produk populer serta mengembangkan lini produk baru yang inovatif dan sesuai kebutuhan konsumen, memanfaatkan teknologi dan data, menerapkan strategi harga yang kompetitif, memperkuat branding dan desain kemasan, serta terus berinovasi, Yuda Krismat dapat meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing produk-produknya guna mempertahankan pertumbuhan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Demikianlah presentasi kami tentang rencana pengembangan Yuda Krismat sebagai convenience store di Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pencerahan, inspirasi, motivasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Juga untuk bersama-sama membuka pikiran, menjelajahi ide-ide baru, dan melihat potensi luar biasa yang dapat kita wujudkan bersama melalui Yuda Krismat. Perjalanan menuju sukses memang tidak selalu mudah. Akan ada hambatan, tantangan, dan mungkin kegagalan yang akan kita hadapi. Namun, dengan tekad yang kuat, kerja keras yang konsisten, dan dukungan yang terbaik dari berbagai pihak, kami percaya tidak ada yang mustahil. Seperti kata Theodore Roosevelt, jika Anda bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa Anda bisa melakukan sesuatu, sebenarnya Anda sudah separuh jalan menuju ke sana. Harapan mendorong, meningkatkan, dan membawa visi masa depan ke dalam jangkauan. Kita sebagai agen perubahan, mari kita pupuk harapan ini, mari kita jaga api semangat dan tetap menyala bersama-sama. Kita mewujudkan Yuda Krismat sebagai kebanggaan ikon masyarakat Kalimantan Barat. Bersama-sama kita memberikan kontribusi positif dan kemajuan industri retail dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Danu. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.